Meta dan EssilorLuxottica dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengadakan produksi kacamata pintar Ray-Ban. Menurut laporan Bloomberg pada Rabu 14 Januari 2026, kapasitas produksi ditargetkan meningkat menjadi 20 juta unit per tahun. Pemirsa, Meta bersama dengan mitra manufakturnya EssilorLuxottica mempertimbangkan peningkatan besar produksi kacamata pintar Ray-Ban, di mana langkah ini diambil untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat terhadap perangkat wearable berbasis kecerdasan buatan. Meta dan EssilorLuxottica dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengadakan produksi kacamata pintar Ray-Ban. Menurut laporan Bloomberg pada Rabu 14 Januari 2026, kapasitas produksi ditargetkan meningkat menjadi 20 juta unit per tahun. Peningkatan produksi dinilai sebagai respon atas permintaan pasar yang semakin kuat. Saat ini Meta dan EssilorLuxottica disebut sudah hampir mencapai target produksi awal sebesar 10 juta unit. Jika permintaan terus meningkat, kapasitas produksi diperkirakan masih bisa ditingkatkan hingga 30 juta unit per tahun. Sebelumnya, EssilorLuxottica juga menyatakan keinginan mempercepat proses manufaktur untuk menjawab kebutuhan bisnis. Sebelum laporan ini muncul, Meta sempat menunda ekspansi global kacamata Ray-Ban display. Penundaan dilakukan karena keterbatasan pasokan sehingga perusahaan masih memprioritaskan ketersediaan produk di pasar Amerika Serikat. Di tengah rencana peningkatan produksi, Meta juga dilaporkan melakukan efisiensi besar di divisi Reality Labs. Meski telah menghabiskan lebih dari 60 miliar dolar Amerika sejak 2020, kacamata pintar Ray-Ban tercatat menjadi produk paling sukses dengan fitur kamera, siaran langsung, dan interaksi Meta AI. Berbagi sumber, IDEX Channel. Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa menyatakan kenaikan harga RAM global saat ini belum berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Iya, namun Nintendo tetap mengawasi perkembangan biaya komponen di tengah ketidakpastian ekonomi global. Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa menyebut kenaikan harga RAM secara global belum memberi dampak langsung terhadap pendapatan perusahaan. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara yang dilansir PC Make pada Rabu 14 Januari 2026. Furukawa menjelaskan keuntungan bisnis perangkat keras Nintendo sangat bergantung pada pengadaan komponen dan efisiensi produksi massal. Selain harga material, nilai tukar mata uang dan kebijakan tarif juga menjadi faktor penentu. Saat ditanya soal potensi kenaikan harga konsol, Nintendo belum memberikan kepastian. Hingga saat ini, harga Nintendo Switch 2 masih dipertahankan sejak April tahun lalu sambil memantau kondisi pasar. Furukawa menyatakan kebijakan dasar Nintendo adalah mengakui tarif sebagai biaya dan meneruskannya ke harga sebisa mungkin. Kebijakan ini berlaku tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga pasar global. Nintendo saat ini berupaya menjaga momentum perangkat baru di tengah resiko ekonomi dan kenaikan biaya komponen. Sejumlah analis menyarankan konsumen mempertimbangkan pembelian lebih mahal mengingat pesaing seperti PlayStation dan Xbox sudah menyesuaikan harga. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Federasi Guru Amerika Serikat atau American Federation of Teachers memutuskan untuk meninggalkan platform media sosial X. Iya, keputusan ini diambil menyusul maraknya penyebaran gambar buatan AI yang dinilai membahayakan perempuan dan anak-anak. Federasi Guru Amerika Serikat atau AFT resmi menghentikan penggunaan platform X milik Elon Musk. Presiden AFD Randi Weingarten menilai X sudah tidak layak digunakan sejak diambil alih pada 2022. Ia menyebut generator gambar AI Grok tanpa pengamanan menjadi pemicu utama keputusan tersebut. Weingarten menyoroti maraknya gambar hyperrealistis hasil AI yang menampilkan perempuan dan anak di bawah umur dalam konteks seksual. Ia menyebut platform tersebut dipenuhi ekstremis, disinformasi, dan propaganda. Hingga kini, pihak X belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan AFD. Adapun, pada 14 Januari 2026, akun pribadi Weingarten dan akun resmi AFD akan dinonaktifkan, di mana AFD mewakili sekitar 1,8 juta pekerja pendidikan dan merupakan salah satu serikat terbesar di Amerika Serikat.
Weingarten menegaskan, keputusan ini diambil demi melindungi anak-anak dan menetapkan batasan etis dalam penggunaan teknologi AI. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, di ajang Consumer Electronics Show atau CES 2026, SanDisk mengumumkan Optimus, berbagai merek baru untuk lini SSD internal andalannya. Optimus ditargetkan untuk gamer, konten kreator, dan profesional dengan penekanan pada performa dan kemudahan pemilihan produk. Di ajang Consumer Electronics Show atau CES 2026, SanDisk Optimus diperkenalkan sebagai identitas baru untuk solusi penyimpanan internal performa tinggi. Peluncuran ini menandai penataan ulang portofolio SSD SanDisk agar lebih mudah dipahami konsumen. Rangkaian SanDisk Optimus terbagi menjadi 3 lini, yaitu SanDisk Optimus GX, dan SanDisk Optimus GX Pro. Masing-masing ditujukan untuk segmentasi pengguna yang berbeda. Lini SanDisk Optimus dirancang untuk konten kreator yang membutuhkan proses kerja cepat dan stabil. Proses ini menawarkan keseimbangan antara performa dan harga terjangkau dan sebelumnya dikenalkan sebagai WD Blue. SanDisk Optimus GX ditujukan bagi para gamer yang menginginkan waktu loading lebih cepat dan efisiensi daya. Lini ini merupakan kelanjutan dari produk WD Black yang selama ini fokus pada performa gaming. Sebagai seri tertinggi, SanDisk Optimus GX Pro ditujukan untuk profesional, developer, dan gamer kelas atas. Produk ini dirancang untuk kebutuhan PC AI, workstation, dan sistem performa tinggi dengan teknologi menyimpan terkini. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen kamera aksi Insta360 kembali memperluas portofolio webcamnya. Ya, pada Selasa 13 Januari 2026, Insta360 resmi merilis Link2 Pro sebagai varian premium untuk kebutuhan konten dan konferensi video. Insta360 menambahkan 2 model baru dalam jajaran webcam, yaitu Link2 Pro dan Link2C Pro. Peluncuran ini melanjutkan kesuksesan Link2 dan Link2C yang sudah dirilis sepanjang 2024. Link2 Pro dilengkapi gimbal penstabil 2 sumbu, sementara Link2C Pro hadir tanpa gimbal. Perbedaan ini mengikuti pola varian standar dengan penekanan pada kestabilan dan desain ringkas. Kedua model Pro ini mengusung sensor gambar 1/1,3 inci lebih besar dari versi standar. Dengan dukungan dual native ISO, diafragma f1,9 dan HDR, Insta360 mengklaim kualitas gambar tetap tajam meski di kondisi minim cahaya serta mampu merekam video 4K 30 frame per second. Sistem autofocus path detection memungkinkan pelacak subjek yang cepat dan presisi. Di sektor audio, webcam ini dibekali mikrofon ganda dengan teknologi beamforming dan peredam bising berbasis AI. Link2 Pro Series juga mendukung kendali gestur, auto framing, tracking, serta aplikasi Insta360 Insight untuk transkrip dan rangkuman otomatis. Per 13 Januari 2026, harga Link2 Pro dibanderol $249 Amerika, sementara Link2C Pro dijual $199 Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel.